Halo teman-teman, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini saya akan membahas mengenai ikatan kimia yang biasanya teman-teman mengalami kesulitan bagaimana menyusun atom dalam sebuah molekulnya atau dalam senyawanya, gitu ya. Nah, kali ini saya memiliki satu molecular model atau molimod yang bisa digunakan untuk mempermudah teman-teman mengenal bentuk-bentuk molekul dari beberapa molekul organik sederhana. Nah, di dalamnya kita akan menemukan bola-bola kecil dengan warna-warna tertentu, ya, sesuai dengan apa yang biasanya kita set bahwa yang berwarna putih adalah untuk atom hidrogen. Ini saya zoom ya. Warna hitam untuk karbon, merah untuk hidrogen, merah untuk oksigen, hijau untuk halogen, biasanya chloride, biru untuk nitrogen, dan yellow atau kuning untuk sulfur, ya. Lalu ada konektor, ya, atau penghubung, ya, yang berwarna abu-abu. Itu ada dua, yang medium sama yang long. Medium itu untuk ikatan tunggal biasanya, dan yang panjang itu adalah untuk ikatan rangkap. Lalu yang putih itu untuk mode space filling, ya, bukan ball and stick tapi space filling. Lalu ada remover untuk link, biasanya untuk yang konektor yang putih yang pendek, ya, untuk space filling itu akan susah dicabut, ya, sehingga dibutuhkan alat untuk mencabutnya. Nah, kita ke molekul yang pertama, ya, yang paling sederhana adalah molekul gas hidrogen, ya. Di sini dua warna bola putih dan ada satu konektor, gitu, ya. Tapi sebelum itu kita bahas satu-satu, ya. Untuk hidrogen itu adalah bola putih ini, ya, direpresentasikan oleh bola putih ini, dimana kalau kita ingat lagi dalam pelajaran kimia tentang ikatan kimia, bahwa hidrogen itu punya satu elektron bebas, ya, di kulit terluarnya, sehingga dia membutuhkan satu elektron lagi untuk bisa stabil. Nah, artinya ada satu elektron yang akan dia share atau dia gunakan bersama dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul atau menjadi stabil, ya. Makanya di sini lubangnya untuk hidrogen cuman satu. Kalau kita bandingkan dengan oksigen, ya, oksigen yang warna merah ini dia memiliki dua lubang seperti ini, ya. Artinya oksigen itu memiliki kalau kita lihat di golongannya, oksigen adalah grup 6, artinya dia memiliki 6 elektron terluar. Nah, untuk menjadi 8, oksigen membutuhkan dua lagi, ya, 2 elektron lagi. Artinya dia akan berikatan dengan dua atom lain untuk membentuk senyawanya, ya. Makanya di sini lubangnya ada 2. Lalu yang lainnya warna hijau, cuman ada satu lubang, sama, ya. Ini klorin atau halogen, ya. Halogen golongan 7 memiliki 7 elektron, sehingga untuk stabil mereka memerlukan satu elektron lagi untuk menjadi 8, sehingga makanya lubangnya cuma satu, ya. Mereka butuh satu berikatan dengan satu elemen lain lagi. Lalu yang kuning ini sulfur, ya. Sulfur sama kayak oksigen, dia golongan 6, makanya dia cuma punya 2 lubang. Lalu ada nitrogen. Nitrogen itu grup 5, artinya dia punya 5 elektron terluar, artinya dia kekurangan 3 elektron untuk menjadi 8, artinya dia akan berikatan dengan 3 elemen lain untuk menjadi stabil, seperti itu. Dan yang terakhir adalah karbon, ya. Karbon adalah grup 4, ya. Jadi akan ada 4 lubang, merepresentasikan bahwa dia kekurangan 4 elektron, atau dia bisa berikatan dengan 4 elemen lain untuk bisa menjadi stabil, seperti itu. Nah, lalu tadi konektornya, ya, ada 3 jenis konektor.
Ada 3 jenis konektor ya, ada konektor medium ini untuk menghubungkan dua atom yang memiliki ikatan tunggal. Lalu jika senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap, maka kita pakai konektor yang panjang karena konektor ini fleksibel ya, bisa melengkung. Nanti kita tunjukkan. Lalu yang terakhir adalah space filling seperti ini ya. Nah, jadi pada kenyataannya atom itu berikatannya itu berdempetan antara satu atom dengan atom lain. Dengan model space filling ini lebih mirip dengan atom berikatan di suatu senyawa di dunia nyatanya seperti itu gitu ya. Tapi biasanya agar lebih bisa dianalisis, kita pakai yang ball and stick seperti ini gitu ya. Nah, lalu kalau untuk mencopot ini ketika kita udah menggunakan model molekul dengan space filling, itu biasanya agak susah, makanya kita pakai removernya ya. Ini adalah alat untuk nge-remove si konektor ini ketika memang sulit untuk dicabut ya. Kita coba yang pertama ya. Molekul yang pertama gas hidrogen ya. Hidrogen formulanya adalah H2 ya, H2, sehingga kita memerlukan dua bola putih ya. Dua bola putih untuk kita jadikan molekul hidrogen ya. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi kita bahas bahwa ada dua lubang ya seperti ini, sehingga kita tinggal konekkan dua lubang ini dengan atom yang lain. Tidak ada lebih lubang yang perlu diisi, sehingga memang gas hidrogen itu adalah seperti ini ya. Jadi dua bola dihubungkan, mereka konektor ini melambangkan ikatan antar atomnya pada saat mereka membentuk molekul. Nah, ini biar bisa kita lihat ikatannya ya seperti ini. Tapi pada kenyataannya biasanya kalau kita memodelkan suatu molekul hidrogen, mereka itu adalah dua bola yang saling berdekatan seperti ini ya. Jadi ini namanya space filling, yang ini namanya ball and stick ya. Jadi dua model molekul ini biasanya yang ini yang lebih merepresentasikan bentuk molekul yang sesungguhnya, tetapi yang ini tetap dipakai karena memang lebih mudah untuk dianalisis seperti itu. Kita coba molekul berikutnya. Ini masih elemen ya, karena dia terdiri dari elemen atom dari jenis yang sama, maka ini kita sebut sebagai molekul dari suatu elemen. Nah, sekarang kita beralih ke senyawa. Kita akan membuat senyawa air ya. Air, rumus molekulnya adalah H2O ya, H2O. Maka kita memerlukan satu oksigen dan dua hidrogen. Nah, lalu kita tinggal hubungkan. Teman-teman bisa mengambil kesimpulan seperti jika ada suatu formula H2O, atom dengan jumlah paling sedikit itu biasanya menjadi atom center atau atom sentral ya, sentral atom. Jadi oksigen pasti di tengah-tengah penghubung antara dua hidrogen seperti ini. Jadi konektornya kita pasang di oksigen, lalu kita hubungkan ke hidrogen seperti ini. Oke, inilah bentuk molekul air atau H2O ya, seperti ini. Kenapa wujudnya bengkok? Ini karena model molekul yang saya punya saat ini adalah introductory ya, jadi hanya untuk tahap pemula untuk model molekul. Jadi kalau yang tahap lanjut ini sebenarnya ada elektron bebas di sini ya. Jadi ada dua elektron bebas keluar dari sini nih ya, tapi di sini tidak digambarkan. Jadi itulah sebabnya kenapa bentuknya bengkok, tidak lurus ya. Ini adalah bentuk molekul dari air ya, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita coba untuk senyawa yang berhubungan dengan karbon, misalkan CCl4 ya. CCl4 berarti ada satu karbon dan 4 klorin ya, ada 4 klorin. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Kita membutuhkan 4 atom klorin
dan 1 atom karbon. Dan kita membutuhkan juga 4 buah konektor ya. Saya akan pakai konektor sama ya, pakai konektor yang pendek, sehingga kita pasangkan di karbon ya. CCl4, C nya 1, Cl nya 4, berarti ada karbonnya 1 ya, klorinnya 4, artinya karbon akan jadi sentral atom karena jumlahnya lebih sedikit. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini ya. Nah, bentuknya adalah tetrahedral seperti ini ya. Ini tetrahedral artinya ya bentuk seperti ini ya, jadi sudut ke semua arah ini sama seperti ini. Kalau kita bolak-balik juga akan membentuk bentuk yang sama gitu. Lalu yang terakhir saya akan tadi ya, hidrogen, air, dan yang space filling ya. Nah, yang terakhir mungkin akan saya tunjukkan ketika kita mau menggunakan Molly mode ini atau molecular model ini untuk membentuk suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap ya. Artinya kita harus pakai konektor yang panjang ya. Salah satu contoh molekul yang memiliki ikatan rangkap adalah karbon dioksida ya, atau CO2. Nah, maka bentuk molekul dari CO2 kita harus punya CO2 ya, jadi harus punya 1 buah karbon dan 2 buah oksigen dan 4 konektor panjang ya. Nah, seperti biasa karbon akan menjadi sentral atom karena jumlahnya lebih sedikit, CO2, C nya 1, oksigennya 2 seperti ini. Nah, untuk membuat ikatan rangkap maka kita perlu, nah seperti ini ya, kita lengkungkan, kita masukkan ke lubang yang ada di oksigen. Inilah ikatan rangkap. Terus satu lagi seperti ini. Nah, maka inilah bentuk molekul CO2 ya, terdapat 2 ikatan rangkap. Oke, sampai segini dulu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video Atazia Edutainment berikutnya. Terima kasih.